Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman pensiunan. Ini hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021. Hampir jam 3 siang di Bali. Waktunya minum kopi. Tapi saya akan manfaatkan untuk ngobrol-ngobrol tentang, kali ini agak lain, ya, yaitu tentang Bang Arga Karo-Karo. Jadi Bang Arga ini baru saja mengeluarkan video yang menarik, ya, yang ingin saya komentari lah. Tapi pertama mungkin tidak semua Bapak Ibu tahu beliau ini, Pak Arga Karo-Karo ini adalah pakar, ya memang bergelut profesional lah di bidang saham. Dia punya channel namanya Creative Trader dan topiknya beliau kasih judul Bicara Bandar. Saya hampir selalu mengikuti tayangan beliau karena menurut saya memang sangat menginspirasi. Ya, jadi hampir setiap tayangan, ya memang tidak semua, kalau kebetulan saya lihat saya akan dengarkan. Ya, karena menurut saya beliau ini pertama memang fenomenal, ya. Ya, sejauh saya sudah 10 tahun saya ikut hadir di bursa, menurut saya ini salah satu tokoh yang fenomenal. Kemudian kontroversial, artinya pendapatnya memang lugas saja disampaikan, ya, sehingga mungkin banyak juga yang tidak sepakat, ya. Tapi sangat memberikan inspirasi. Saya merasa mendapatkan satu perspektif yang membantu saya, memberikan satu pandangan yang tajam. Tagline beliau yang paling terkenal adalah ini, Bandar mah bebas, ya. Silakan Bapak Ibu ikuti. Ini sering sekali diucapkan, Bandar mah bebas. Karena menurut beliau bursa saham ini sudah jadi dunia sendiri, ya, komoditi sendiri bursa itu yang terlepas dari bisnis realnya, bisnis nyata dari emitennya. Nah, ini pernyataan yang menurut saya memang kontroversial, tapi tentu ada benarnya, ya. Artinya ada argumennya yang kuat. Kemudian beliau juga penganut foreign flow, selalu mengamati foreign flow dan mengambil kesempatan dari situ. Jadi sangat menarik untuk melihat. Nah, kenapa saya membahas ini adalah karena postingan beliau terakhir, ini sehari yang lalu, yang judulnya adalah IHSG sudah berubah, segera lupakan value investing. Nah, ini bagi saya ini agak menohok saya, ya. Segera lupakan value investing. Kenapa menohok saya? Karena ya saya ini memang kerjaannya adalah cara saya di warung saham ini, ya, saya ini kerjanya ya mencari barang bagus, saham yang saya anggap bagus, yang branded. Kemudian ya seperti orang dagang mobil lah, ya, ini seperti orang dagang mobil. Itu biasanya pedagang mobil bekas ini, ya, biasanya cari mobil yang branded, kondisinya mulus, ya. Kalau dulu iklannya tuh MLS SKL, ya, mulus sekali, ex dokter, ya. Dan harganya miring. Nah, kira-kira saya tuh bekerja seperti itu. Saya cari harga barang bagus menurut saya, kemudian branded, brand lama yang kuat, ya. Nah, kalau lagi diskon harga miring saya beli. Nah, model begini ini termasuk dalam aliran value investing juga. Jadi begitu Bang Arga ini bilang lupakan value investing, tentu saja saya menjadi tertarik. Apa nih? Jadi saya simaklah, ya, videonya, tayangannya. Sebentar saya jelaskan. Jadi selain saya membeli harga miring tadi, cuma saya punya masalah. Saya juga tidak terlalu jitu dalam memprediksi ini harga memang sudah murah atau masih bisa lebih murah lagi. Nah, itu saya sering memang prediksi saya kurang mampu dengan tepat. Karena itu saya
tambahkan sedikit jurus catur ya. Karena saya tidak bisa menebak dengan jitu. Jurus catur itu artinya saya akan masuk dengan bertahap. Ya, kadang ukuran pion dulu, kadang kuda dulu. Ya, itulah ya. Dalam video saya, tayangan saya ini banyak saya sebut ya. Jadi intinya saya berprinsip sebagai pedagang mobil ya, kemudian sedikit tambah jurus catur. Kira-kira begitulah. Jadi saya nggak terlalu repot mencari-cari saham ya. Sahamnya ya biasanya yang branded, brand lama yang sudah terkenal, punya sejarah yang panjang. Kalau sejarahnya pendek saya bingung gitu ya. Jadi itu sebabnya saya kaget nih waktu Bang Arga bilang lupakan value investing. Alasannya seperti ini. Ini lihat ya, ini dia kasih daftar saham-saham dengan kapitalisasi besar di market, ini ada 25 saham ya. Beliau kasih tahu bahwa sebetulnya di bursa saham kita itu 25 saham inilah yang paling berpengaruh ya. Yang kira-kira 60% dari ukuran bursa. Nah, dari 25 saham ini coba saya fokuskan yang beliau bahas adalah ini. Saham yang ke-7, 9, 11. Ini saham yang tiba-tiba melejit ke atas. Yaitu Arto, EMTK, dan DCII. Ini saham yang baru saja muncul, langsung melejit ukurannya, sehingga menjadi ukuran nomor 7, 9, dan 11 di bursa saham. Ini memang fenomena yang luar biasa. Ya jarang terjadilah yang begini. Nah inilah yang menurut Om Arga ini satu perubahan karakter dari bursa. Jadi ke depan akan seperti ini. Ya. Jadi para bandar akan menciptakan anunya sendiri, blue chipsnya sendiri. Kalau ini blue chips ya, blue chipsnya sendiri yang tidak lagi dikendalikan asing. Ya, ini memang asing kecil sekali di sini atau hampir tidak masuk mungkin ya. Ada saya lihat tapi tidak banyak. Jadi ini lebih dikuasai oleh bandar lokal. Jadi dari sinilah Bang Arga ini mengambil kesimpulan lupakan value investing. Nah repot bagi saya karena saya biasanya yang di atasnya ini. Ya, BBCA, BBRI ya saya kira-kira di sekitar ini saja ya. Karena tadi saya pensiunan, saya mau cari barang yang aman, yang kalaupun rugi nggak bikin saya bangkrut ya. Kalau saya punya bank BCA atau Telkom, kalaupun kadang-kadang rugi harga jatuh ya saya nggak jual aja. Kalau rugi saat itu ya paling-paling nanti kembali lagi atau ruginya kecil lah, tidak bikin bangkrut. Ya saya cuma seperti itu. Jadi sekarang statement Bang Arga ini bagi saya seru lah kalau mau dibilang menolak. Jadi saya cobalah simak dan saya perhatikan. Lalu saya lihat beberapa hal sebagai berikut. Ini Arto ya, ini Arto ini yang di tadi nomor 7 ya, yang tiba-tiba melejit tuh, dahsyat. 186 triliun ukurannya. Nah, saya lihat broker yang aktif di Arto ini selama setahun terakhir, ini 1 tahun ya. Siapa sih nih brokernya yang terlibat? Ternyata yang besar itu hanya LG yang paling besar. Kalau nggak salah ini Trimegah ya, Trimegah Sekuritas kalau saya nggak salah ingat. Ya, kemudian ya ada IU yang hanya jualan saja ya, dan AK. Tapi yang ngumpulin paling besar tuh ya LG. Ini yang saya lihat di Arto. Jadi sangat dominan satu broker, sangat dominan. Kemudian saya lihat lagi di DCII. Sama, satu broker yang sangat dominan, SQ. Tapi ini masih mending karena ada jual, ada beli. Ya, jadi belinya banyak, jualnya juga lebih banyak. Ya. Beda dengan Arto tadi. Arto ini beli terus dia, ya, jualnya lebih kecil. Nah begitu. Arto dan DCI ini beda sekali kalau saya bandingkan dengan Astra. Ini juga Astra ya. Saya lihat setahun terakhir ya. Broker yang terlibat banyak.
ya, dalam ukuran yang hampir sama besar. RX, YU, ZP, AK, CS, KC, ya, ada asing, ada lokal, ya, baik top sellernya maupun top buyernya. Begitu juga Telkom. Ya, Telkom juga brokeran terlibat sangat banyak. Ya, lihat ini, dan hampir merata. Ini sama-sama setahun ya, semua ini saya lihat setahun. Ya. Nah, jadi menurut saya DCII dan Arto ini adalah dua segmen yang berbeda dengan Astra dan Telkom. Jadi ini memang dua dunia yang beda. Kelihatan dari tipe brokernya dan distribusi transaksi antar broker. Kalau saya menyimpulkan begitu, mungkin saya salah, saya nggak tahu. Karena Bang Arga ini tentu lebih luas pergaulannya di bursa, bahkan mengenal tokoh-tokoh penting di bursa ya, beliau sangat terkenal memang. Jadi mungkin saja saya salah, tapi saya hanya melihat data ini. Dari data ini saya lihat Arto dan DCI adalah segmen yang berbeda dengan brand lama, ya, brand mapan seperti Astra dan Telkom, contohnya. Nah lalu saya lihat juga yang melejit kemarin ini adalah BABP dan Agro. Ini agak lain ya. BABP ini ya, ini yang grupnya Haritanu kalau saya nggak salah ya. Itu juga lebih luas pasarnya, brokeran terlibat. Begitu juga dengan Agro. Ya, tapi memang BABP dan Agro ini tidak masuk tadi kelas yang di ke atas seperti yang ditunjukkan oleh Bang Arga tadi. Tapi anyway saya melihat yang beda. Saya masuk di Agro. Di Agro saya masuk lumayan, tapi sudah jual sekarang. Lumayan ada hasilnya. Saya tinggalkan sedikit ya, ukuran pion lah. Kenapa ya? Karena waktu itu memang ada unsur ikut seru juga. Tapi saya lihat Agro ini terkait dengan Bank BRI. Jadi saya merasa ada sejarah yang bisa saya lihat. Itu sebabnya saya pilih Agro dan saya masuk ukuran lumayan. Sudah saya jual sebagian besar dan lumayan menguntungkan. BABP saya masuk sedikit. Ya, ini karena ya saya pernah dengar Pak Haritanu bicara tentang ingin menaikkan harga saham, jadi saya coba juga lah sedikit di sini, tapi tidak banyak. Ya ini saya bukan eksperimen, eksplorasi lah. Kadang-kadang saya ikut eksplorasi begini. Ya lumayan ada hasil sedikit, tapi tidak sebesar Agro. Jadi saya pikir kembali DCII dan Arto menurut saya segmennya khusus. Jadi belum bisa kalau menurut saya disimpulkan sebagai pengganti suasana di bursa saham secara keseluruhan. Mudah-mudahan sih begitu. Karena saya dagangnya memang di pola lama ya, di brand lama. Saya ini cuma nyari diskon ya, kayak pedagang mobil tadi. Ya, brand bagus, barang bagus, ada mulus sekali, ex dokter, harga miring ya saya beli. Siapa tahu nanti ada yang beli lebih mahal. Begitu-begitu aja. Jadi ya saya berharap seperti itu. Kemudian saya lihat lagi MTEK, ya, salah satu yang disebut tadi di daftarnya Bang Arga itu MTK ini ya, agak beda. MTK ini lebih bervariasi brokernya, tetapi satu yang dominan ini, OK ini yang beli dominan selama setahun terakhir. Ada yang dinamis juga, PD ini jual beli, PD ini Indo Premier ya, jual ya beli. Nah YP Mirai itu banyakkan jual daripada beli. Ya, YP. Tapi yang betul-betul serius mengumpulkan adalah OK. Satu ini saja, yang lain dagang-dagang aja. Nah siapa OK ini? Ya, saya lihat ini adalah PT Net Sekuritas. Saya duga ini lokal, saya tidak terlalu tahu ya, tapi ini sekuritas lokal. Jadi begitu, saya pikir sih mudah-mudahan harapan saya ini dari daftar ini ya, yang 3 ini segmennya beda dengan brand-brand lama yang mapan ini. Ya, mudah-mudahan saya berharap begitu karena saya dagangnya sekitar sini. Ya kalau ternyata saya salah terpaksalah nanti saya cari akal lagi.
Nah, walaupun demikian ya, ini bursa saham nih orang kadang berburuk sangka ya. Saya tidak berburuk sangka kepada Bung Arga ini karena saya mengikuti dia lama, saya percaya dia punya integritas ya. Jadi komen tayangan ini saya kira tetap ya, terus saya yakin dia punya integritas, tidak bermaksud menggeser perhatian publik ke segmen tertentu. Ya, kadang-kadang orang di bursa ini banyak praduga-praduga, oh ini maksudnya ada ini, enggak ya. Saya percaya Bang Arga ini punya pendapat yang memang orisinil. Beliau memang menggeluti bursa ini dengan sungguh-sungguh dan punya kesimpulan-kesimpulan yang memang kontroversial. Jadi demikian, barangkali ini bermanfaat buat Bapak Ibu, teman-teman. Ya kalau tertarik mengikuti tayangan beliau ini, silahkan di Creative Traders. Menurut saya bagus untuk perluasan wawasan. Walaupun tentu kadang-kadang kita boleh beda pendapat. Demikian, sehat selalu di masa yang berawan ini ya. Kita harus sangat waspada, ikuti aturan pemerintah, menjauh dari bahaya COVID Delta ini yang betul-betul sangat ganas ya rasanya. Sehat selalu Bapak Ibu, salam hormat.